Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'indal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'indal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang Allah muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah. Semoga dengan kumpulnya kita beribadah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umat-umatnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita berkumpul, duduk bersimpu di atas hamparan tanah, dinaungi langit membentang luas, dengan kita bersama-sama menggenggam pujian keagungan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga bumi dan langit di sekitar kita begitu syahdu dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meratakan dahi di atas tanah yang dingin sembari memuji Allah Rabbul Izzah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada hari ini semua umat Islam melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan sekaligus memperingati peristiwa hari jadinya kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diganti oleh seekor kambing gibas atau domba. Idul Adha disebut juga Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan. Akibat dari ketaatan dan sabar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan sebuah anugerah, sebuah penghormatan, Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah gelar Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal Ibrahim disibukkan dengan urusan kekayaan dan keluarganya?" Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Janganlah engkau menilai hambaku Ibrahim dari ukuran lahiriahnya saja. Tengoklah isi hatinya dan baktinya Ibrahim alaihissalam." Hadirin rahimakumullah, sebagai realisasi dari firman-Nya,
Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fi sabilillah sebanyak 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun hadirin, Ibrahim menjawab, kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki seorang anak, aku pasti akan menyembelih. Sebagai ungkapan karena istrinya Siti Sarah tidak memiliki keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang budak yang bernama Siti Hajar yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di Baitul Maqdis, Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Kemudian doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa usia Nabi Ibrahim saat itu 99 tahun, dan karena begitu lamanya maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki putra, seolah Ibrahim berseru, Allah telah mendengar doaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim untuk menempatkan istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail yang saat itu masih menyusui. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus dan gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu sunyi dan sepi, tidak ada seorang penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tempat paling asing sebelah utara, kurang lebih 1600 km dari negerinya sendiri, yaitu Palestina. Semua keluarganya itu menerima perintah itu dengan ketakwaan. Karena pentingnya peristiwa itu, Allah mengamadikan dalam Al-Quran yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail kecil, Ismail kecil menangis. Beliau mencari air kian kesana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang disebut dalam ibadah haji, yaitu sa'i sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Ismail mendapatkan kehidupan yang berkah serta manfaat. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu ketika Ismail menginjak usia 7 tahun kurang lebih, ada pula yang berpendapat 13 tahun, pada malam tarwiyah yaitu hari ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi ada panggilan, hai Ibrahim, penuhilah najarmu. Pagi harinya pun Ibrahim berfikir dan merenung arti mimpi tersebut. Apakah itu datang dari Allah ataukah dari syaitan? Disinilah kemudian hari ke-8 Zulhijjah dinamakan hari tarwiyah, yang artinya berfikir atau merenung. Dalam hadis lain dikatakan, man somahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamu illallah.
barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali di malam yang ke-9. Dalam mimpi, Ibrahim mendengar kalimat, "Wahai Ibrahim, penuhilah najarmu." Pagi harinya beliau tahu dan yakin bahwa mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah dinamakan Arafah, yang artinya mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berikutnya lagi beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan nazar atau janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari itulah dinamakan hari penyembelihan. Lalu beliau menemui istrinya, yaitu Siti Hajar, ibunda Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang bagus, sebab ia akan aku ajak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala." Siti Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian yang bagus. Diberikannya minyak wangi, juga disisiri rambutnya. Kemudian beliau pun berangkat ke sebuah lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. Hadirin, pada saat itu iblis sibuknya bukan main. Belum pernah sesibuk ini iblis. Lalu iblis menemui Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, "Hai Ibrahim, tidakkah engkau perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu?" "Benar," jawab Ibrahim. "Namun aku diperintahkannya untuk menyembelihnya." Setelah gagal memujuk Ibrahim, iblis pun mendatangi Siti Hajar, ibunda Ismail. Iblis berkata, "Mengapa engkau hanya duduk saja, padahal suamimu hendak menyembelih anakmu?" Kata iblis. Kemudian Siti Hajar menjawab, "Kau jangan berdusta kepadaku. Mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya sendiri?" Jawab Siti Hajar. "Buat apa Ibrahim membawa tali dan sebilah pedang kalau bukan untuk menyembelih Ismail anakmu?" Rayu iblis. Kemudian, "Untuk apa seorang ayah menyembelih anaknya?" "Karena suamimu menyangka bahwa Allah memerintahkannya." Kemudian Siti Hajar menjawab, "Seorang nabi tidak akan diperintahkan untuk kebatilan. Kalaupun itu benar, nyawaku pun siap kukorbankan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Iblis gagal, hadirin, untuk yang kedua kalinya. Namun iblis tidak menyerah. Kali ini ia menemui Ismail. "Hai Ismail, tahukah engkau bahwa ayahmu hendak menyembelih engkau? Coba lihat, dia membawa sebilah pedang dan tali." "Kau dusta," jawab Ismail. "Memangnya kenapa ayahku hendak menyembelih aku?" "Karena ayahmu menyangka kalau itu perintah Allah," kata iblis. Kemudian Ismail menjawab, "Demi perintah Allah, aku siap taat melaksanakannya dengan jiwa dan raga." Lalu iblis hendak merayu dengan kata-kata lain, namun Ismail mengambil batu kerikil dan langsung dilemparkan ke arah iblis hingga butalah mata sebelah kiri. Maka iblis pun lari dengan hampa, dan disitulah dikenal sebagai ritual ibadah haji, lontar jumrah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim terus terang kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu?" Diterangkan dalam Quran surah As-Saffat 102. Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar." Mendengar jawaban anaknya,
maka lapanglah Ibrahim lalu bertahmid alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku ayah agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asaklah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali ayah. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali." Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Baiklah wahai anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kamu." Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di leher, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu sekuat tenaga, namun tidak mempan hadirin, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan bumi. Maka tunduk dan sujudlah Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah, hambaku itu rela dengan senang hati menyembelih anaknya dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keriduanku. Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya dengan sekuat tenaga. Namun hadirin, lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Ibrahim berkata, "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher anakku?" Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Maka mana mungkin aku memenuhi perintah wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, "Wa fadainahu bidhibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarakna alaihi fil akhirin."
Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu hadirin, kita menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kambing gibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih berbanyak istighfar. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Oleh karena itu, semoga kita semua selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Allah yang maha penyayang, sayangilah orang tua kami, sayangilah guru-guru kami, sayangilah sanak saudara kami, sayangi anak istri kami, lindungilah dan bimbinglah mereka ya Allah. Lapangkan rizkinya, sehatkan lahiriah batiniah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta dan taat kepadamu. Jangan kau biarkan godaan syaitan yang menggerogoti persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah bimbinganmu untuk para pemimpin kami agar dapat berlaku adil dengan syariatmu. Sungguh tidak ada sejengkal pun melainkan milikmu ya Allah. Duhai yang maha penyelamat, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau memberi kecukupan kepada orang-orang yang kekurangan, Engkau memberi ketenangan kepada orang-orang yang gelisah. Ya Allah ya Rabbana, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dengan Engkau kabulkan. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa-dosa kami. Kepada anak-anak kami, istri kami, kami sadar kami belum mampu mendidik dan menafkahkan mereka dengan baik. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa membahagiakan mereka. Ya Allah ya Rabbana, yang mengetahui keburukan dan maksiat kami, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Karena kalau bukan Engkau, dengan siapa kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dengan harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak sebagai jasad yang bersih ya Allah, sebagai jasad husnul khotimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, sayangilah kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk berbakti kepadanya ya Allah. Lembutkanlah hati mereka untuk kami, agar ridho Engkau ya Allah dapat menghantarkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dan jika Engkau mengambil mereka ke haribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan rahmat-Mu ya Allah, serta pertemukanlah kami dalam keadaan nikmat surga-Mu ya Allah. Surga tidak akan nikmat tanpa berkumpul dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar hidup ini hanya mampir sejenak ya Allah. Hanya Engkaulah yang tahu kapan ajal kami datang. Jadikanlah sisa umur kami untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على